Oke, kita akan mempelajari bagian akhir dari integral tentu ini, yaitu yang kita sebut sebagai integral numerik. Ya. Nah, masih banyak integral yang belum dapat diselesaikan. Ya. Misalkan integral sinus x kuadrat dx. Kita tidak mungkin mencari anti turunannya dalam bentuk eksak begitu. Demikian pula bentuk ini, demikian pula bentuk ini. Jadi kita ingin menghampiri integral tertentu dari ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita telah tahu bahwa integral tentu itu adalah penghampiran dari limit ini. Dengan P-nya adalah partisi, untuk mudahnya biasanya partisinya sama panjang ya, jadi panjangnya selisihnya ini selalu sama begitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa untuk n yang cukup besar, maka nilai limit ini akan hampir sama dengan nilai penjumlahan ini. Nah, ini yang disebut sebagai numerik. Dan tentu saja kita tidak akan menghitung terlalu besar. Ya. Dalam hal ini akan kita serahkan ke komputer. Misalkan kita akan menghitung luas daerah ini. Ya. Seperti itu. Nah, kita akan menghampirinya dengan kotak-kotak begitu ya, pembagian partisi dalam gambar hanya 4 ya. Jadi mungkin untuk perhitungan yang lebih eksak tentu pembagiannya tidak hanya 4. Ya, dengan penjumlahan nilai yang besar tapi lebih mudah kita dapat mendekati dengan nilai yang terbesar ya. Jadi maksimumnya kita mau cari maksimumnya begitu, tapi kan susah, tapi lebih mudah dengan mengambil saya hampiri dengan nilai yang kotak sebelah kiri, titik di sebelah kiri, sebelah kanan, atau simbol tengah. Jadi misalkan kita menghitung ini, untuk setiap interval kita akan menggunakan simbol kiri misalkan. Nah, jadi oke, simbol kiri, simbol kiri, simbol kiri, simbol kiri. Ya, kita tidak peduli apakah ada yang ini, kalau pembagiannya sangat besar, maka perbedaan itu harapannya cukup kecil. Ya. Ini bagian kiri, simbol kiri, bagian kanan kita menggunakan simbol kanan. Itu kanan kan? Ya. Kanan, kanan lagi, kanan lagi, kanan lagi. Oke. Ya. Oke, ya ini yang tadi. Simbol tengah, jadi perhatikan ini lebarnya. Ya. Lebarnya di sini kita hampiri dengan titik tengahnya itu. Lebarnya lagi, hampiri titik tengahnya, lebar lagi titik tengahnya, lebar lagi titik tengahnya. Misalkan kita punya partisi AB hanya 4 ya, yang seperti tadi. Selanjutnya delta X-nya kita cari, simbol kiri, ya mulai dari titik kiri, titik berikutnya, titik berikutnya, titik berikutnya, dan ini bukan titik yang paling pojok ya. Jadi kalau dia 4, ini 1, 2, 3, 4, jadi ini X0, ya, X0, ini X0, ini X1, X2, X3, X4-nya di sini. Simbol kanan, ya, yang tadi itu berarti mulai dari X1 bukan X0, X2, X3, X4. Nah, gitulah. Simbol tengah, ya simbol tengah itu adalah diperoleh dari simbol kiri ditambah simbol kanan bagi 2. Jadi nilai fungsinya di situ. Langsung begitu. Ya. Nah, simbol kiri secara umum ini seperti ini. Nah, tentu ada errornya. Nah, saat ini errornya diterima saja dulu sama dengan B min A per 2N F aksen C ya. Simbol kanan hampir serupa ya. Seperti dulu C-nya tentu tidak diketahui. Kalau C-nya diketahui bisa dihitung ya, nilai E-nya eksak. Nah, simbol tengah Anda lihat errornya seperti ini. Dan ini mengatakan simbol tengah itu lebih baik dibanding simbol kiri dan simbol kanan ya. Ini kuadrat. Nah, selain dengan simbol pendekatan simbol itu, kita juga bisa mendekati
setiap interval itu dengan trapesium ya. Jadi seperti ini kita hampiri dengan begini trapesium tuh ya, ininya sejajar, ini sejajar, ini sejajar. Itu berikutnya trapesium, trapesium, trapesium. Nah, pendekatannya adalah delta X. Ini fx0 ditambah fx1 adalah jumlah sisi sejajar, kemudian kita bagi 2 ya. Delta X-nya adalah tingginya itu. fx1, fx2, fx2, fx3 kelihatan ini. fx3 ditambah fx4 nih, di bagian sana tuh. Terlihat kan ya? Oke. Trapesium itu. Jadi bisa ditulis sebagai apa? Delta X per 2, pojok kiri hanya sekali, berikutnya 2, berikutnya lagi 2, ya, berkontribusi dari sini dan sini. 2 lagi, nah, 2 lagi, dan yang terakhir 1. Ya. Nah, metode ini, oke, jadi ini. Nah, ada pendekatan lain yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan parabola, tapi hanya bisa kalau n-nya genap ya. Jadi untuk kasus n sama dengan 2, misalkan begini, ini n-nya 2 ini. Itu n-nya 2 itu. Nah, di yang pertama kita hampiri dengan parabola ya. Jadi kita punya 3 titik di sini. Titik paling kiri, tengah, kanan. Kita hampiri dengan parabola. Ini juga kita hampiri dengan parabola. Ya. Nah, jadi integral dari x0 sampai x4 itu kita hampiri sebagai integral dari x0 sampai x2 dan x2 sampai x4. Nah, integral ini kita taksir dengan kalau fx-nya itu kita ganti dengan yang hijau. Ya. Ini juga kita ganti dengan yang hijau. Ya. Setiap integral di ruas kanan, fx-nya diganti dengan parabola. Seperti itu. Ya. Nah, dengan menggunakan parabola, kalau n-nya 6, 2 kali 3 ya. Jadi itu 1, 2, 3. Di sini ada fx-nya. Lihat ya. Fx. Begitu ya, sekarang baru kelihatan. Nah, ini rumusnya ya rumusnya yang bisa Anda cari sendiri, yaitu H per 3. H itu perhatikan lebarnya setengah subinterval, C, D, E. E itu adalah tinggi yang ini ya. Jadi dengan mensubstitusikan itu berkali-kali akan kita peroleh formula seperti ini ya. Jadi polanya beda dengan trapesium. Kalau trapesium 1, 2, 2, 2, 2, 2 diakhiri dengan 1, pada parabola ini 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 2, dan terakhir 2, 4, 1. Nah, error dari trapesium lebih bagus, hampir sama dengan ini ya, metode titik tengah kuadrat untuk parabola atau juga disebut sebagai metode Simpson. Kita lihat bahwa errornya lebih baik ya, ini n pangkat 4 ya. Jadi kalau n-nya besar kan ini makin kecil. Nah, contoh saya kira tentukan nilai n sehingga kesalahan perhitungan lebih kecil dari 0,000001 dengan menggunakan metode Riemann tapi titiknya kanan. Trapesium, parabola untuk menaksir integral ini. Ya, ini sebetulnya diperoleh. Karena menggunakan jumlah Riemann titik kanan, maka ini formula ya. Kalau sekarang sih tidak perlu dihafal, tapi kalau mau ujian ya harus biar cepat saja. Kita hitung f aksen c-nya adalah kalau kita turunkan seperti ini. Nah, mohon diperhatikan bahwa nilai ini akan lebih kecil kalau c-nya saya ambil sekecil mungkin ya. Ini agak salah. Saya kira salah nih ya. Ini harus diambil c-nya ini sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Iya betul ya.
C-nya sekecil mungkin. Dalam hal ini C itu kan bergerak di antara 1 dan 4. Karena dia berada di bawah, agar ininya besar, C-nya diambil sekecil mungkin. Dalam hal ini C-nya 1. Jadi diperoleh seperti ini. Ya. Nah, kalau seperti pada limit, kalau ditaksir dengan sesuatu yang lebih mudah, yang lebih besar nilainya daripada EN-nya sendiri, kemudian yang nilai lebih besar itu lebih kecil dari 0,01, bla 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 bla, ini tentu EN-nya akan lebih kecil dari 0,001 itu. Oke, dan dari sini kita bisa memperoleh harga N-nya. Saya kira oke, habis.